Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahri dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory. Nah, adapun pembahasan yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, ada definisi pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory. Yang kedua, ada pelaksanaan pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory di Indonesia. Yang ketiga, ada faktor pendidikan pelaksanaan pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory. Pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun pengertian pendidikan secara umum adalah sebuah proses yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan dan peningkatan dalam perkembangan individu dan masyarakat. Yang kedua ada pengertian pendidikan kejuruan. Menurut Pavlova tahun 2009, pendidikan kejuruan merupakan jenjang pendidikan yang dinamis dalam melakukan perubahan kurikulum, pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan kurikulum pada dunia kerja dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun pengertiannya secara umum adalah sebuah proses yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan dan peningkatan dalam perkembangan individu dan masyarakat. Kemudian menurut Wardiman tahun 1998, pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar memiliki kemampuan bekerja pada satu kelompok pekerja atau satu bidang pekerja. Pendidikan kejuruan adalah program pendidikan yang secara langsung berkaitan dengan penyiapan seseorang untuk satu pekerjaan tertentu atau untuk persiapan tambah karir seseorang. Nah, adapun bedanya dari pendidikan biasa dan pendidikan kejuruan ini, pada pendidikan kejuruan mungkin untuk taraf pendidikannya nanti lebih dispesifikasikan tentang apa saja yang akan dia kerjakan, bagian apa saja yang akan nanti dia tempuh. Nah, maka nanti proses pembelajaran yang dilakukan akan berkaitan dengan hal seperti apa yang nantinya akan dia laksanakan. Tujuan pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan bertujuan untuk mengembangkan peserta didiknya sebagai individu yang dapat bersaing di dunia kerja. Lembaga pendidikan dituntut untuk dapat mengembangkan potensi peserta didiknya secara optimal baik pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Kemudian kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alat produksi dan jasa di dunia kerja. Ini menurut Jenius tahun 2011. Nah, menurut Jenius 2011 ini, pendidikan kejuruan lebih menekankan kepada apa saja nanti hal yang akan dipelajari pada dunia pendidikan kejuruan, tentang relevansinya tentang hal apa saja nanti yang akan dia kerjakan ketika sudah keluar dari lembaga pendidikan tersebut. Sedangkan menurut Kuntang Winangun, tahun 2017, hal yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan kejuruan adalah untuk membangun 8 kompetensi lulusan, yakni yang pertama ada communication skill, yaitu tentang bagaimana cara dia berbicara. Yang kedua ada critical and creative thinking, pemikiran kritik dan kreatif. Yang ketiga ada information atau digital literacy, literasi informasi atau digital. Kemudian selanjutnya ada inquiry atau reasoning skill. Kemudian ada multicultural atau multilingual literacy. Kemudian ada problem solving, ada technological skill. Yang pertama ada teaching factory, pengertian. Nah, untuk teaching factory ini yang menurut pendapat Kuswantoro adalah suatu konsep pembelajaran di sekolah dalam suasana sesungguhnya dan dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara kebutuhan industri dan pengetahuan sekolah. Sedangkan menurut Pajaryati 2012 mengemukakan bahwa teaching factory adalah gabungan dari metode pembelajaran kompetensi Based Education Training atau CBET dan metode pembelajaran Product Based Education Training atau PBET. Pembelajaran yang berbasis teaching factory dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar kerja yang telah industri terapkan. Nah, adapun pengertian secara umum dari teaching factory ini adalah gabungan dari
menurut Pak Jaryanti tadi, gabungan dari CBLT atau Competency Based Education Training dan juga Product Based Education Training. Artinya pemilihan teaching factory ini benar-benar konsepan yang memang tujuan akhirnya adalah bagaimana industri nanti berjalan, kemudian apa saja yang sekiranya nanti dikerjakan pada industri. Untuk selanjutnya adalah pelaksanaan pendidikan kejuruan berbasis teaching factory di Indonesia. Menurut Direktorat PSMK 2008, komponen-komponen teaching factory terdiri atas operational management, human research, financial and investment, intervenor, partnership, curriculum, learning process of product, realization, infrastruktur, dan fasilitas serta produk service. Proses pelaksanaan teaching factory. Pada proses pelaksanaan teaching factory diperlukan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan tujuan dari SMK. Kurikulum tersebut sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara pengembangan untuk mencapai tujuan. Program teaching factory dapat berjalan jika sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah memenuhi standar untuk melakukan kegiatan produksi, baik berupa barang atau jasa sesuai dengan program pendidikan yang dimilikinya. Adapun menurut Triatmoko tahun 2009, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah yang melaksanakan teaching factory 60-70% dipergunakan untuk kegiatan bisnis atau produksi. Dari dua tanggapan tadi, penekanannya adalah lebih tentang praktek itu perlu diutamakan daripada sekedar materi. Nah, adapun kegiatan dari pelaksanaan teaching factory ini terutama pada bagian kurikulumnya harus memang mengedepankan si anak atau peserta didik yang nantinya belajar di sekolah menengah kejuruan haruslah mengorientasikan tentang bagaimana nanti dia di industri. Tidak cuma sekedar materi, kemudian pelaksanaan di kelas, tapi lebih mengedepankan tentang bagaimana nanti cara dia mengerjakan sesuatu atau bagaimana nanti lingkungan di industri dan lain sebagainya yang berkaitan dengan industri tentunya. Kemudian selanjutnya ada menurut Renita tahun 2020 mengemukakan bahwa dalam teknis pelaksanaan teaching factory dapat dilakukan dengan 3 tahapan. Adapun tahapan yang pertama yaitu perancangan dilakukan dengan adanya komunikasi dan kontrak kerja atau MOU dengan pihak industri. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan dilakukan untuk instruktur dan industri dan guru yang telah dimagangkan di industri. Yang ketiga ada evaluasi dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan tujuan untuk mengetahui kendala dan sejauh mana pelaksanaan. Menurut Renita ini mungkin lebih fleksibel, yaitu di mana nantinya ketika nanti si murid bekerja sama dengan industri harus ada MOU atau kontrak kerja. Ini tentunya dapat menjadi suatu keterikatan yang paten. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan dilakukan oleh instruktur dari industri dan guru yang telah dimagangkan di industri. Ini untuk menjamin kapabilitas dari guru itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada evaluasi dapat dilakukan setiap 3 bulan. Ini tentunya untuk merekonstruksi ketika memang nantinya terjadi kesalahan maka dapat diperbaiki secara langsung seperti itu. Selanjutnya ada proses pelaksanaan pembelajaran teaching factory. Dalam tahap proses untuk pelaksanaan teaching factory bisa dimulai dengan melakukan komunikasi internal dari pihak pendidikan dan selanjutnya bisa untuk melanjutkan komunikasi dengan pihak industri untuk melakukan kerjasama sebagai mitra dengan pihak sekolah. Nah, tahapan awal untuk proses teaching factory ini harus adanya mitra dari sekolah dengan dunia industri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjalin keselarasan tentang bagaimana nanti pembelajaran yang dilakukan dengan kebutuhan apa saja yang ada di industri. Kemudian yang kedua ada menurut Rohmah Sari dan Wulansari. Pada pelaksanaan pembelajaran teaching factory mampu meningkatkan kompetensi yang baik karena guru menggunakan metode dalam kegiatan pembelajaran bervariasi. Materi di kelas yang mengantarkan ke job sheet yang sama dengan standar yang ada di dunia usaha mudah dipahami. Kerja praktik yang dilakukan siswa agar dapat menghasilkan iuran yang memiliki kualitas baik memerlukan kinerja guru yang dapat mengkondisikan kerja praktik siswa serta mempraktikkan keterampilan yang dimilikinya. Fasilitas yang disediakan dapat digunakan sebaik mungkin dan alokasi waktu yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing mata pelajaran. Rohmah Sari dan Wulansari ini mengemukakan pada pembelajaran teaching factory ini benar-benar harus terjadi kesesuaian, yaitu di mana mata pelajaran yang memang harusnya diperbanyak
ya silakan diperbanyak. Adapun untuk kinerja dari guru ini harus benar-benar memang mumpuni sesuai dengan apa saja nantinya yang bakal dia kerjakan. Selanjutnya, pada pelaksanaan teaching factory, proses evaluasi dapat dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung terhadap proses serta hasil kerja yang dilakukan. Peserta didik yang menggunakan lembar observasi dan evaluasi berdasarkan pedoman uji kompetensi keahlian atau UKK, SMK yang disajikan dalam bentuk praktik. Ini menurut Nurtanto dan Nurhaji tahun 2017. Adapun faktor pendukung pelaksanaan pendidikan kejuruan berbasis teaching factory. Yang pertama, Renita dan kawan-kawan tahun 2020 mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mendukung terlaksananya teaching factory di pendidikan kejuruan. Yang pertama, ada hubungan baik yang dijalani oleh pihak sekolah dengan industri sebagai mitra kerja. Ini tentunya menjadi modal utama bagi sekolah agar memiliki mitra yang memang dapat nanti membantu dia ketika menjalani proses link and match, yaitu antara proses pengajaran yang ada di sekolah berkaitan dengan apa saja kebutuhan yang ada di industri. Kemudian yang kedua, yaitu adanya dukungan besar yang dilakukan oleh industri kepada pihak sekolah, baik tenaga instruktur maupun sarpras yang dapat menjunjang kebutuhan dalam proses produksi dalam pelaksanaan teaching factory. Yang ketiga, ada dukungan penuh yang diberikan oleh pihak sekolah sehingga administrasi dan komunikasi yang dijalin dengan pihak industri dapat lebih mudah terjalin. Sedangkan menurut Risnawan, beberapa faktor pendukung pembelajaran teaching factory yaitu yang pertama adalah pemahaman di semua bidang. Kemudian yang kedua ada kurikulum yang selaras dengan DUDI atau industri. Yang ketiga ada memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat ada memiliki sarana dan prasarana praktik yang standar. Yang kelima ada antusias peserta didik dalam melaksanakan metode teaching factory. Yang terakhir adalah sudah terjalin kerjasama dengan dunia industri. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan tentang metode pembelajaran teaching factory. Kesimpulannya adalah metode pembelajaran teaching factory adalah metode yang dianggap sudah baik karena menggabungkan beberapa metode yang sudah diterapkan sebelumnya, yaitu mencakup tentang link and match, kemudian memperbanyak praktik dibandingkan industri, kemudian menyentuh ranah kurikulum juga, kemudian menyentuh ranah bahwasanya waktu untuk praktik harus diperbanyak dibanding waktu untuk materi, karena pada dasarnya sekolah menengah kejuruan merupakan sekolah yang nantinya mengakomodir setiap siswa atau peserta didiknya agar mempunyai skill atau kemampuan yang memang relevan dengan kebutuhan yang ada di industri, sehingga nanti ketika dia keluar dari sekolah menengah kejuruan, dia memiliki kompetensi atau kemampuan yang sama yang dibutuhkan dengan industri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.